Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk para sahabat Aulia semuanya, juga Aulia Catering. Bertemu lagi bersama saya Maman Aulia. Kita kali ini akan membahas masalah mistis, yaitu masalah katanya ini tentang asal usul kekuatan rantai dan caling babi. Mungkin yang belum tahu, jadi caling itu yang dari mulut itu kan taring ya, taring babi itu kan dia tuh ada calingnya. Kalau kayak gajah gitu, cuma babi juga ada, cuma kecil, cuma nggak sebesar gajah. Itu yang pertama, caling. Caling babi itu bisa juga ada kekuatan mistisnya katanya. Di situ orang banyak yang belum tahu kok bisa gitu. Padahal kemarin katanya ada orang juga menemukan caling babi, ternyata dia biasa-biasa aja katanya. Habis berburu babi, calingnya diambil, katanya kok nggak ini nggak menjadi kekuatan. Kalau mitos-mitos yang beredar bahwa caling itu katanya nggak mempan ditembak, nggak mempan dibacok seperti itu. Jadi untuk kekuatan juga. Yang kedua ada rantai babi. Rantai babi itu lebih kekuatannya lebih itulah, mungkin lebih dahsyat gitu daripada calingnya. Biasanya sepaket antara caling juga sama rantai babi. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas asal usul kekuatan rantai babi sama caling. Untuk rantai babi, jadi yang belum tahu, itu tuh seperti bentuknya bulat ya, bulat seperti ulet bulu melingkar. Nanti itu ada gerigil-gerigil, ada gerigil-gerigil seperti jari bintang. Kalau dibilang sebintangnya ada berapa bintang, itu ada yang 5, ada yang 7, ada yang 9, mungkin ada yang 11, menurut pengetahuan saya. Nah, kali ini saya akan membahas kenapa kok bisa kuat, bisa ada kekuatan mistisnya, padahal kan itu dari seekor babi. Kalau masalah haram enggaknya saya nggak begitu paham ya, cuma akan mengupas kenapa bisa menjadi kekuatannya dari mana gitu, kekuatan itu. Nah, yang pertama, jadi asal usulnya babi yang udah bercaling itu kan nanti tuh dari sini tuh muter ya, muter sampai dari bawah nih, muter sampai ke atas, nanti seperti ini. Nah, udah gini lama kelamaan semakin tua babi itu nanti akan muter ke sini lagi balik. Nah, itu akan berefek ke makan si babi itu. Jadi babi itu lama-lama nanti dengan calingnya muter nggak bisa makan, dia nggak bisa makan karena terganggu sama calingnya ini. Akhirnya berlahan-berlahan babi itu kelaparan, cuma mungkin bisanya minum seperti itu aja. Nah, dari situlah babi itu lama kelamaan kan mungkin lemes, terus katanya kekuatan babi nggak makan itu katanya ini bervariasi. Ada yang kuat 40 hari si babi itu, ada yang kuat 3 bulan, ada yang kuat juga 100 hari. Tapi kebanyakan katanya untuk babi cuma minum-minum aja kuat 100 hari. Nah, sesudah 100 hari dia itu kan tidak makan, cuma bisa minum, tapi kan akhirnya melemah. Nah, disitulah si babi akan mati, geletak di hutan. Jadi nanti si badannya itu digerugutin sama semut sama cacing, dimakan habis, tidak ada yang tersisa. Nah, yang tersisa itu cuma 2, yaitu tinggal calingnya, caling babi berarti ada 2, sama dubur pantat babi. Nah, pantat itu yang bulat
dia itu nggak kena kemakan sama cacing. Akhirnya yang sisa tadi itu yang nggak kemakan cacing itu tinggal berarti caling 2 sama yang terakhir itu dubur babi. Nah, mungkin dengan proses alam apa gimana, kekuatan alami dari hutan, katanya dari proses itulah nanti si kekuatan itu akan diisi sama kekuatan-kekuatan, mungkin ya kekuatan alam yang ada di hutan, ya bisa dibilang kekuatan jin. Saya nggak begitu paham, cuman itu prosesnya seperti itu, terjadinya caling babi itu. Jadi dia karena nggak bisa makan, akhirnya lama kelamaan dalam 100 hari si babi itu nggak makan sama sekali, akhirnya meninggal. Jadi nantinya tuh yang tersisanya itu tinggal caling sama dubur, itu yang bisa katanya dibikin jimat untuk kekuatan bisa kebal, terus bisa anti tembak, tapi kan semuanya juga atas izin Allah gitu, atas kehendak Allah. Nah, berarti udah jelas ya. Jadi asal usul caling babi itu dari situ, itu yang ada kekuatannya. Kalau yang kita ngambil dari buruan itu ya sama aja, nggak ada apa-apanya, nggak ada kekuatannya. Nah, setelah mati itu babinya, mungkin proses alam nanti ada yang masuk, yang isi semacam apa hodam, saya nggak begitu tahu. Bolehlah untuk teman-teman mungkin yang lebih tahu bisa ngasih penjelasan lah ke saya. Nanti boleh lewat komen, lewat apa. Nah, dari situlah nanti akan ada kekuatan yang masuk dan diambil sama alam, menghilang, mungkin ya dibilang goib, termasuknya udah barang goib. Nah, suatu saat nanti ada orang mungkin yang berpuasa apa-apa gitu, ibaratkan puasa di hutan, pingin dia tuh pinginnya, katanya pingin kebal lah, pingin apa, itulah dia puasa di hutan juga, puasa di mana gitu tuh, ibaratkan di hutan mana, di hutan mana. Nah, nanti mungkin atas petunjuk guru dia akan bertapa di situ sampai akhirnya nanti di detik-detik terakhirnya dia akan mendapatkan itu yang tadi udah ambil, mungkin udah disembunyiin sama yang goib itu, rantai babi itu. Dia puasa lulus, bertapa lulus, nanti akan dapat menyatu sama badannya. Nah, dapat sama badan menyatu sama dirinya, nanti itu diambil antara caling 2 sama rantai babinya. Nah, disitulah akan menjadi kekuatan untuk si pemilik babi. Jadi nggak semata-mata asal kita pegang, tetap untuk menyempurnakan katanya harus dikuasain dulu tapa. Dengan dapatnya nanti tahu-tahu ya itu kan hal gaib, boleh percaya boleh enggak. Itu juga menurut teman saya yang udah punya, dia udah dapat. Nanti ada dengan sendirinya setelah kita lulus puasa. Nah, yang bisa kita ambil hikmahnya itu dari kekuatan rantai babi itu hal puasanya, hal puasa itu. Jadi kita bisa mengambil hikmahnya bahwa babi aja mungkin kalau menurut orang muslim ya, menurut keyakinan orang muslim itu babi itu kan diharamkan. Nah, dengan binatang aja yang menurut kita haram tapi dia mensucikan diri dengan puasa, dengan tirakat, nggak makan nggak minum berapa hari ya, 100 hari sampai dia meninggal, akhirnya menjadi kekuatan seperti itu, seperti rantai babi itu. Akhirnya tadinya barang haram, barang kalau menurut orang muslim itu kan barang haram ya, haram, nggak kotor lah gitu, dari dubur sama dari saling, tapi dengan izin Allah atas hakikatnya mungkin syariatnya puasa ya. Nah, syariatnya puasa, cuma kan dia secara alami nggak makan. Jadi kalau manusia itu kan mungkin puasa. Nah, puasa, setelah puasa itu menjadi kekuatan kepada caling itu, ada yang masuk kekuatan goib. Nah, kita ambil hikmahnya itu berarti bukan calingnya tapi kekuatan puasanya. Jadi kita harus berpikir bahwa
babi aja yang binatang sekelas binatang haram, binatang hutan, tapi kalau dia beli dengan puasa, dengan bersih, dengan tirakat, akan menjadi sebuah kekuatan yang sangat luar biasa. Nah, kesimpulannya, kita sebagai manusia masa kalah sama babi? Babi aja yang barang haram, binatang haram, binatang hutan, dengan puasa bisa menjadi barang yang berharga, yang dibutuhkan orang, yang dicari orang. Apalagi kita sebagai manusia yang punya akal. Kalau seandainya kita puasa jujur, terus ya pokoknya mah mungkin tirakat lah. Puasa kan udah diajarkan ya menurut Islam, mungkin puasa sunnah Senin Kemis, puasa weton, ya puasa hari lahir kita gitu. Terus ada puasa Daud. Yang jelas nanti yang paling diutamakan itu puasa Ramadan yang akan mendatang, yang akan datang tadi ya, yang akan datang nanti itu di sekarang kan udah mulai masuk bulan Rajab. Nah, kesimpulannya mudah-mudahan ada hikmah, jadi untuk kita lebih semangat lagi untuk berpuasa. Jadi jangan sampai kita kalah sama binatang. Binatang aja yang nggak punya akal, nggak punya apa, dengan puasa punya kekuatan seperti itu, apalagi kita manusia. Makanya jangan ragu, jangan takut sakit, takut apa, ayo kita puasa nanti di bulan Ramadan. Diawalin dari sekarang, puasa Senin Kemis, puasa Rajab kemarin udah, nah, terus mungkin nanti belajar lebih tanya lagi mungkin kepada guru-guru agama kalian ya, bahwa kekuatan puasa itu memang luar biasa, mantap. Ayo kita jangan kalah sama binatang, kita harus lebih hebat dari binatang. Jadi intinya jangan rantai babinya. Jadi kita harus puasa, harus bersihkan diri, bersihkan hati, insya Allah kita akan menjadi orang yang kuat. Sekian penjelasan dulu dari saya, karena banyak yang nanya kemarin itu, karena saya upload ada kemarin temen punya rantai babi. Jadi kesimpulannya seperti itu. Jadi kekuatan itu dari puasa. Jangan ragu, jangan takut sakit. Justru malah dengan puasa itu orang itu akan sembuh, segala macam penyakit akan hilang. Jadi seperti itu kesimpulannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat semuanya. Itu uraian singkat dari saya. Kalau seandainya ada kekurangan sama ada kesalahan, mohon maaf. Ini karena setahu saya cuma seperti itu, kemampuan saya seperti itu, bahwa intinya mah kita puasa, bukan rantai babinya. Jadi itu proses ayat yang tersirat mungkin dari rantai babi itu, untuk kita lebih semangat lagi, lebih giat lagi, lebih penting berarti puasa itu. Makanya siap-siap dari sekarang latihan untuk bulan Ramadan nanti. Mudah-mudahan kita diberikan panjang umur, diberikan kesehatan untuk puasa Ramadan di bulan yang akan datang. Sekian dulu dari saya, pada teman-teman semua. Mohon dukungannya lewat like, komen, dan subscribe-nya. Juga tonton sampai habis bersama Aulia Channel, Aulia Catering. Salam Ramadan untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.